Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akhirnya terpilih sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Apa yang bisa dibaca dari terpilihnya Agus dan akan dibawa kemana Partai Golkar? Kita akan bahas bersama politisi Partai Golkar Andi Sinulinga dan analis politik Ahmad Khoirul Umam. Selamat malam Bang Andi, Mas Umam. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam Mas. Baik, saya ke Bang Andi dulu. Bang Andi, Agus Gumiwang resmi jadi PLT Ketum Golkar. Ini mengonfirmasi skenario yang beredar. Apakah artinya Bahlil yang akan dipilih sebagai Ketua Umum di Munas mendatang, Bang Andi? Kalau kita melihat dan mendengar pandangan-pandangan banyak kader-kader fungsionaris di DPP, termasuk teman-teman di daerah, memang arahnya ke sana, arahnya itu. Dan itu semua sudah dikompromikan ya dari awal sebelum Pak Erlangga mengundurkan diri jadi ketua umum. Saya kira ini adalah langkah yang baik ya, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Golkar ya, kompromi kemudian mempertautkan antar kepentingan satu dengan yang lain sehingga mencapai konsensus bersama. Dan kalau kita lihat rapat pleno tadi itu, kita juga saksikan dan seluruh teman-teman itu kan kompak, solid, aklamasi menunjuk Pak Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum sampai menghantarkan pada Munas yang akan datang. Mas Umam, arahnya ke sana. Seperti ada persiapan atau artinya sudah disiapkan skenario yang beredar itu, Mas Umam, menurut Anda? Ya, memang masih cukup spekulatif, Mbak Eva, tetapi apa yang disampaikan oleh Bang Andi tadi setidaknya juga berkembang di sejumlah informasi yang belakangan juga menyeruak dan beberapa kesempatan yang lalu juga dikonfirmasi oleh sejumlah pengurus di DPP Partai Golkar bahwa tampaknya dua nama ini memang antara Pak Agus Gumiwang dan juga Pak Bahlil yang kemudian berpotensi untuk dipilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Golkar ke depan. Dan tentu nama ini bukan nama yang baru dan membuka ruang interpretasi yang cukup kuat. Apakah kemudian nama ini adalah sebuah nama yang memang betul-betul independen dalam arti merepresentasikan bagian dari keluarga besar dan juga faksi kekuatan besar di Partai Golkar, atau ini adalah sebuah upaya misalnya untuk membuka ruang bagi adanya kekuatan besar yang mencoba untuk memasuki Partai Golkar yang per hari ini tampaknya salah satu spekulasi yang kemudian berkembang adalah misalnya Presiden Joko Widodo. Tentu ini akan terus berkembang, tetapi di saat yang sama implikasi lanjutan dari perubahan ini kalau misal memang betul nanti Munaslup dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2024, hanya sekitar 2 hari sebelum masa pendaftaran pilkada, maka akan ada implikasi kecil terutama terkait dengan konteks rekomendasi pilkada. Selebihnya tentu akan kita baca sebagai sebuah perubahan struktur kekuasaan di dalam internal Golkar, dan apakah itu bertalian dengan adanya kekuatan besar yang akan masuk. Kalau misal memang benar, maka kita bisa mencermati itu bahwa ini ada kekuatan yang mencoba untuk membuldoser posisi dari Pak Erlangga, sehingga kemudian memaksa Pak Erlangga untuk turun meskipun Pak Erlangga memiliki capaian prestasi yang gemilang, berjaya dan juga berjasa dalam kemenangan di Pilpres 2024 yang lalu, Mbak Eva. Baik, Bang Andi, sebagai anggota kabinet, apakah Agus Gumiwang bisa dibaca sebagai proksi istana di Golkar? Ya, kalau mau dibaca apa saja bisa ya terhadap situasi yang berkembang sekarang ini. Bahwa beliau anggota kabinet, kemudian Pak Bahlil juga anggota kabinet, Pak Erlangga juga anggota kabinet. Jadi kalau membacanya bahwa itu kalau anggota kabinet kemudian proksi dari kekuasaan politik dalam hal ini presiden, maka semua yang ada itu adalah proksi termasuk Pak Erlangga sendiri itu. Jadi sesuatu yang kalau pakai cara berpikir proksi, maka kita simpulkan berpindah dari satu proksi ke proksi yang lain sebenarnya. Kalau begitu cara berpikirnya. Baik, Mas Umam, soal menurut saya tidak begitu. Oke,
Saya ke Mas Umam lagi tadi soal ada spekulasi tangan-tangan yang tidak terlihat dalam kemelut Golkar. Apakah artinya dengan keputusan PLT Ketum Golkar malam ini sudah mulai kelihatan? Ya, kalau misal penunjukan dari Pak Agus Gumiwang ya, tentu ini menjadi bagian dari hal yang kemudian seolah mengkonfirmasi memang setidaknya nama yang berkembang dalam beberapa hari terakhir adalah dua nama tadi, Pak Agus Gumiwang dan juga Pak Bahlil, yang disinyalir menjadi bagian dari kekuatan yang ikut dalam tanda kutip menggergaji kredibilitas dan juga legitimasi kepemimpinan dari Pak Erlangga. Maka kemudian terpilihnya Pak Agus Gumiwang dalam konteks PLT ini tentu mengkonfirmasi apa yang beredar selama ini, dan faksi-faksi yang berbenturan itu adalah faksi yang direpresentasikan oleh Pak Erlangga sendiri dan juga faksi yang direpresentasikan salah satunya oleh Pak Agus Gumiwang itu tersebut. Nah, tetapi secara umum memang tidak mudah mencermati ini karena bagaimanapun juga ada cukup banyak aktor di dalam Golkar. Tetapi kalau misal kemudian kita sederhanakan, seolah ada dua kekuatan besar, dua kelompok besar. Di satu sisi ada elemen yang mencoba untuk mempertahankan political sovereignty atau kedaulatan politik Partai Golkar untuk mengambil langkah keputusan strategis tanpa harus diintervensi, dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Tetapi ada juga menjadi bagian dari keluarga besar Golkar juga yang mencoba untuk bersimbiosis dengan kekuatan-kekuatan besar di luar Partai Golkar untuk mempengaruhi bahkan mengambil kekuatan itu dalam konteks keputusan-keputusan strategis Golkar tersebut. Nah, ini yang kemudian berkontestasi dan proses berjalan hingga kemudian Pak Erlangga mundur dan penunjukan dari Pak AGK, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita tentu seolah kemudian mengkonfirmasi hal tersebut. Meskipun penunjukan PLT ini bukan berarti akan dipilih sebagai ketua umum definitif dalam munaslup yang akan datang. Bisa saja ini adalah sebuah strategi transisi Pak AGK sebagai PLT, tetapi dalam proses munaslup nanti kemudian muncul misalnya nama Pak Bahlil yang disinyalir sudah cukup melakukan konsolidasi kekuatan, bukan hanya di level pusat tetapi juga di level daerah. Dan ini tentu dinamikanya akan semakin light dalam beberapa waktu ke depan. Kalau tadi Mas Umam menyebutnya adalah strategi transisi, bagaimana Bang Andi melihatnya? Apa yang sebetulnya bisa dimainkan oleh PLT Ketua Umum dalam pemilihan Ketua Umum definitif nantinya? Ya, karena ini di ruang publik, saya ingin meluruskan dulu. Tidak benar informasi yang mengatakan Munas akan dilaksanakan tanggal 25. Itu yang pertama. Tadi sudah ditetapkan di dalam rapat pleno bahwa Rapimnas dilaksanakan tanggal 19, Munas tanggal 20, dan kemudian insya Allah tanggal 21 Golkar sudah punya ketua umum yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kata gergaji menggergaji itu. Tidak ada yang menggergaji Pak Erlangga. Pak Erlangga itu mundur dengan kesadarannya sendiri. Mundur dengan kesadarannya sendiri. Nah, karena itu terjadi konsensus di internal Partai Golkar. Nah, dan konsensus itu tergambar dalam jajaran kabinet yang dipimpin oleh Pak Erlangga selama ini. Nah, yang ketiga terkait kinerja, prestasi. Di Golkar itu, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, yaitu jelas bahwa partai ini bersifat kolektif. Itu eksplisit dalam anggaran dasar. Sehingga Golkar tidak mungkin one man show. Jadi kerjanya kerja-kerja kolektif, keberhasilan partai keberhasilan kolektif, kegagalan partai kegagalan kolektif. Itu sangat terang. Sehingga Golkar kalau kita lihat sejarahnya itu tidak bergantung pada sosok ketua umum. Itu jelas sekali itu. Jadi Golkar pendekatannya adalah pendekatan keorganisasian, penguatan kelembagaan. Nah, karena itu kalau terkait dengan pertanyaan tadi, maka ke depan Golkar akan tetap berjalan pada titik yang sama. Tidak ada yang berubah. Ini partai yang memang didirikan dari awal, dan catatan sejarah boleh kita lihat, sejarah keterkaitan partai ini dengan kekuasaan politik, dengan doktrin karya kekaryaan. Jadi wajar kalau terjadi simbiosis mutualisme antara kekuasaan politik nasional, dalam hal ini katakanlah pemerintah, presiden, dengan Partai Golkar. Itu yang paling penting.
bagi kita dan dengan segala bacaan itu, Golkar sudah menerimanya sekian lama pembacaan itu, lepas dari persoalan itu positif dan negatif, tapi begitulah dia Partai Golkar. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana ke depan, saya kira roda organisasi ini akan terus berjalan dan kita harapkan tentu terjadi lompatan yang jauh lebih besar lagi daripada kesuksesan apa yang sudah dilakukan di periode yang lalu. Mas Umam, apa yang bisa dimainkan oleh PLT Ketua Umum dalam pemilihan Ketua Umum definitif nantinya? Ya, tentu pertama adalah beberapa hal ya. Ada yang sifatnya teknis, ada yang sifatnya strategis. Kalau misal tadi diinformasikan bahwa ternyata Rakernas dan juga Munas bahkan dilakukan dalam waktu yang lebih cepat, bahkan tanggal 20 atau 21 tadi ya, sudah memiliki ketua umum baru, maka implikasi dalam jangka pendek adalah penyesuaian terkait dengan skema kerjasama, terutama dalam konteks koalisi-koalisi di level daerah terkait dengan pilkada. Evaluasi itu akan dilakukan, tentu ini yang kemudian kenapa kemudian terminologi gergaji tadi itu menjadi kemudian penting dan relevan untuk digunakan. Tentu Bang Andi mencoba untuk mengklarifikasi itu sebagai sebuah bagian dari upaya untuk menunjukkan soliditas di internal Golkar. Tetapi seorang ketua umum yang memiliki jasa, memiliki kejayaan, mampu melipat gandakan capaian elektoral, 17 kursi tambahan itu something, itu luar biasa. Kemudian dalam konteks Pilpres juga mampu mengantarkan Prabowo Gibran menang dengan elektabilitas tertinggi tentu di insentifnya, tentu dari partai yang terbesar yaitu Golkar di Koalisi Indonesia Maju. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan dengan catatan itu menjadi pertanyaan publik, mengapa seorang ketua umum kemudian harus mengundurkan diri? Tentu ada kredibilitas yang kemudian dikeroposkan atau kalau misal kemudian itu dianggap sebagai sebuah refleksi internal pribadi dari Pak Erlangga, ya bisa saja. Tetapi dalam kontestasi kekuasaan itu something yang too good to be true. Tetapi ya kita hargai. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam konteks ini? Pertama, penyesuaian terkait dengan agenda-agenda jangka pendek, terutama terkait dengan pilkada, terutama yang terkait dengan pilkada di wilayah strategis, baik itu Banten, termasuk kemudian Jawa Barat dan juga Jakarta, yang tampaknya menjadi bagian dari riak-riak yang kemarin memunculkan eskalasi di internal Golkar itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan adalah upaya konsolidasi kekuatan, karena bagaimanapun juga kalau misal mengikuti argumen yang disampaikan oleh Pak Erlangga, mundurnya ini adalah upaya untuk menghindari fragmentasi yang lebih akut di dalam Golkar, maka penyatuan elemen-elemen kekuatan itu menjadi mutlak dilakukan. Yang ketiga, tentu menyiapkan proses pemilihan ketua umum secara definitif dalam konteks menyiapkan ya bagaimana kemudian Golkar nanti akan menjadi bagian dari kekuatan terbesar di dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Nah, ini yang kemudian harus dihitung secara cermat oleh Golkar dan tampaknya tentu negosiasi dan kompromi antar kekuatan akan terus dilakukan dalam waktu pendek ini. Kita masih nantikan bagaimana negosiasi dan juga dinamika berikutnya ya. Terima kasih analis politik Ahmad Khoirul Umam dan politisi Partai Golkar Andi Sindulingga sudah bergabung bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.